Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini Sobat Belajar, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kita masuk pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu ada IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya Sobat Belajar, untuk tujuan pembelajarannya nanti Sobat Belajar bisa sambil membaca sendiri ya di layar kalian. Baiklah Sobat Belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita tahu lebih lanjut ya Sobat Belajar. Ayo mengamati, ini hewan apa, burung apa yang terkenal di Papua, Sobat Belajar? Ya betul, ini adalah burung cendrawasih. Mari kita cari tahu lebih lanjut ya Sobat Belajar tentang burung cendrawasih ini. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat asli di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Kalian bisa lihat pada gambar, itu adalah burung cendrawasih jenis mati kawat. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik itu menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Nah Sobat Belajar, setelah kalian membaca bacaan tadi, coba kalian jawab ya pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Kemudian yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Yang berikutnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih ini? Yang keempat, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan ya Sobat Belajar. Yang kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Yang terakhir, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga?
Ya, kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya ya, sobat belajar. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan ya, sobat belajar. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Darur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong dan akan menjadi kupu-kupu dewasa ya, sobat belajar. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya, sobat belajar ya, dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada kupu-kupu sayap barung peri, ini ada di Papua. Kemudian yang tengah itu ada kupu-kupu raja, biasa ditemukan di Jawa dan Sumatera. Kemudian ada kupu-kupu trogan, ini biasa ditemukan di daerah Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Nah, setelah kalian membaca wawasan tentang kupu-kupu tadi, coba jawab pertanyaan ini ya, sobat belajar. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Kemudian yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Yang terakhir, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kalian bisa isi di buku tugas kalian ya, sobat belajar. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Untuk mengingat pengetahuan kalian tentang poster, saya ingatkan lagi ya, sobat belajar. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai, sobat belajar. Di samping itu ada contoh poster tentang kebersihan. Nah, tugas kalian nanti adalah sebagai berikut ya, sobat belajar. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buatlah poster dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: nama hewan dan ciri-cirinya, habitat hewan, manfaatnya, keberadaan hewan, ajakan, berupaya untuk menjaga kelestarian hewan, dan kalimat yang digunakan harus kalimat efektif ya, sobat belajar. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh.
Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambah gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah, sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja ya Sobat Belajar untuk membuat poster kalian. Demikian Sobat Belajar video pelajaran kali ini. Kunjungi deskripsi jika ingin link video pelajaran lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.